Dari yang awalnya cuma ikut-ikutan dan saat ini sudah berdiri di panggung yang sangat luar biasa, menjadi salah satu mahasiswa yang memiliki segudang prestasi. Buat kamu yang ngerasa stuck atau nggak tahu arah nih saat ini mau kemana, atau ngerasa prestasi itu cuma buat anak ambis aja, atau buat FOMO aja, atau hanya untuk gengsi-gengsian doang. Tapi tenang, cerita hari ini bakal ngebuka mata kamu, so siap-siap glow up bareng. Hai Besti Bulog, selamat datang di Biris Food Stories. Ketemu lagi bersama saya Chandra. Di episode kali ini kita bakal kupas tuntas perjalanan seru penuh drama, jatuh bangun, dan tentunya penuh inspirasi dari seorang mahasiswa yang bukan cuma juara di atas kertas. Bersama narasumber kita yang punya segudang prestasi, ini dia Alan Pradana. Halo. Halo, apa kabar Alan? Baik. Luar biasa sekali pada hari ini ya, kita akan kupas tuntas tentang perjalanan Alan ya sebagai seorang mahasiswa berprestasi tentunya. Alan, aku mau tanya-tanya nih untuk Alan. Tentunya sebagai seorang mahasiswa ya, mahasiswa tuh aktif di kehidupan nyata saat ini. Banyak sekali proses-prosesnya Alan yang sudah lalui. Nanti tolong kasih nih tips dan triknya untuk semua mahasiswa yang ada di Indonesia ini dan generasi bangsa ini gitu. Tapi sebelum sejauh itu boleh kenalan dulu Alan ya. Boleh kenalan dulu kamu dari mahasiswa mana ataupun nanti kamu dari jurusan apa. Dan juga boleh kamu kasih gambaran prestasi yang luar biasa yang sudah kamu capai sampai saat ini. Salam kenal teman-teman semua. Nama aku Alan Pradana, dipanggilnya Alan. Aku alumni sekarang, udah bukan mahasiswa. Iya, aku alumni dari IPB University. Tapi kelihatannya kayak masih maba-maba gitu. Oh gitu ya, makanya ya. Iya, aku alumni dari IPB University, jurusannya agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen gitu. Baru lulus di Desember lalu, jadi less than 6 months. Keren banget. Berarti saat ini Alan bukan lagi seorang mahasiswa tapi alumni ya. Betul, tapi baru alumni iya, tapi masih banyak sekali pengalaman-pengalaman yang membekas di Alan tentunya yang bisa kita share ke teman-teman sekalian, ke Besti Bulog yang ada di rumah. Dan tentunya mungkin kampus mana tadi sudah dijelasin dan pencapaian paling wow versi kamu yang sudah kamu capai selama menjadi seorang mahasiswa itu apa aja? Mungkin sebagai mahasiswa ada 3 notable achievement yang aku ngerasa itu kayak wow banget. Satu, ketika aku akhirnya bisa menangin BTW ini for konteks ya dulu. Jadi aku itu aktif banget di lomba bisnis. Business plan competition, business case competition di skala nasional, internasional aku ikutin semua. Gitu. Untuk yang paling notable di lomba itu aku pernah menang Agribusiness Regional Study Case Challenge. Itu business case competition yang diadain sama University of Queensland, Australia. Yes, dan kebetulan banget nggak tahu gimana caranya itu bisa juara 1 pada saat itu. Mungkin kumpulan dari lomba-lomba sebelumnya juga. Gitu. Prosesnya gimana nih? Prosesnya juga boleh dijelasin? Prosesnya cukup panjang sih ya. Mungkin jadi kalau misalnya ngomongin kita lombanya aja, itu kan lombanya cuma 1 bulan ya gitu. Ada tahapan seleksi dulu, preliminary, habis itu semifinal, final, akhirnya announcement untuk juara. Itu cukup banyak sih. Pada saat itu partisipannya around 500 sampai 700-an. Wow. Awalnya satu dunia ya. Yes. Itu 500 sampai 700-an gitu. Akhirnya masuk ke semifinal. Semifinal itu pada saat itu kalau nggak salah sekitar 10 atau 20 tim. Itu aku agak lupa soalnya 2023 ya. Dan lolos final top 5. Akhirnya pas di final lolos jadi juara 1 gitu sih. Itu ya makan waktu kurang lebih 1 bulan. Dan case-nya tetap sama tentang agribisnis juga. Wow, luar biasa. Kamu awalnya tuh tipe mahasiswa yang gimana sih? Anak yang ambis, santai, atau gue ikut alur aja deh? Aku anaknya tuh bosenan. Bosenan. Jadi aku nggak bisa kayak yang cuma kuliah terus pulang di kosan doing all the things kayak masak atau apapun gitu. Aku bosenan gitu. Aku suka masak, cuma mungkin masak yang stok untuk bertahan hidup aja gitu. Sisanya mungkin eksperimen untuk masak gitu ya. Tapi iya, karena aku bosan, aku cenderung nggak bisa diem jadinya orangnya. Kalau misalnya ada sesuatu yang baru yang bisa aku coba
gitu. Contohnya mungkin dalam 1 bulan selama aku jadi mahasiswa, aku bisa ikut 2, 3, sampai 5 lomba sekaligus. Berarti kamu termasuk anak yang ambis juga nih ya? Dibilang ambis sih, aku nggak terlalu yang ambis, maksudnya kayak aku harus menang ini gitu. Tapi more likely I do enjoy the process. Aku punya target kayak oke, aku mau menang juara 1, tapi kayak nggak yang akhirnya orientasinya ke situ terus gitu. Aku kayak ya udah menikmati semua prosesnya aja gitu. Tapi ya emang aku nggak bisa diem orangnya. Oke, keren banget. Tentunya ya masuk ke ambis bisa, masuk ke santai juga oke. Ya, karena Alan sendiri sudah mindsetnya apapun yang kamu lakukan ya harus goals. Iya. Ya, harus goals, sama jangan sampai di tengah perjalanan berhenti ataupun hasilnya nggak maksimal gitu. Yes, instead of focusing ke hasilnya hasilnya harus kayak juara 1 gitu ya. I do have mindset dimana kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu gitu, punya satu komitmen. Oke, aku sama tim lomba nih gitu. Aku nggak boleh untuk kayak oh ya udah di tengah-tengah aku nggak mau gitu, nggak mau akhirnya mundur gitu. Ketika aku udah komitmen satu, I do finish the process, the task. Aku nyelesain tugasnya, aku ngemaksimalin 100%. Aku harus 100%. Ketika aku udah punya komitmen, aku harus 100% di sana. Gitu. Oke, mungkin itu kan nggak instan ya, Alan ya. Prosesnya juga pasti panjang gitu. Kamu momennya kapan sih kamu mulai merasa kayak glow up banget, atau oh aku udah dapet banget nih di diri aku nih harus begini dan brandingnya juga udah tahu gitu. Itu mulai kapan? Itu baru semester berapa ya? Di pertengahan kuliah, mungkin semester 4. Kenapa? Karena selayaknya mahasiswa baru ya, semester 1-2 itu nge-explore. Apalagi pas itu kita online ya, angkatan 2020. Jadi pas itu kita online, selama online itu nggak ada kegiatan kan, nggak ada aktivitas yang bisa dilakukan. Jadinya aku ya udah konten aja dan somehow accidentally naik sih. Itu jadi emang bukan by design, emang oh ya udah tiba-tiba ternyata followers naik, ada yang suka dengan kontennya, akhirnya aku terusin kontennya dan somehow malah jadi primary income juga pada saat itu. Terus baru aku ikut course-nya SBM ITB di semester 3. Itu dulu ada program Kredensial Mikro Indonesia dari Kemendikbud. Aku ikut itu, programnya kurang lebih 4 bulan, 1 semester ya. 4 bulan aku selesaiin, itu online base juga gitu, tapi ada project-nya. 1 batch selesai, dari situ sih aku ngerasa kayak oke, aku orangnya tuh suka banget sama bisnis gitu. Emang suka bisnis banget, dan kalau misalnya kita tarik ke belakang nih, emang ternyata aku dari itu suka jualan. Dari aku dulu masuk SMA favorit di kotaku tumbuh besar di sana. Karena itu SMA favorit dan susah masuknya, aku buka bimbel untuk anak-anak SMP masuk SMA itu. Jadi emang udah udah dibisnisin dari dulu gitu. Terus di senggang-senggang waktu dulu aku ada ibu yang hobi masak gitu. Aku punya ibu yang hobi banget masak, dan ibuku ini akhirnya nitipin jualan gitu, kayak nih jualin ke sekolah kamu, barangkali barangkali laku aja gitu. Oh ya udah gitu. Aku di jam istirahat dari jam 10 pagi sampai 10.15 sama jam 12 sampai jam 1 itu jualan khusus tuh lumayan. Pada saat itu 2 kali UMR di kota saat itu dapat. Itu SMA ya? SMA. Iya, itu SMA. Dan kamu juga nggak ada rasa kayak aduh kok aku jualan sih gitu-gitu, rasa gengsi apa segala macam ya, sebagai anak SMA gitu. Itu aja tuh mindsetnya udah bagus banget gitu, bahwa jualan tuh bukan hal yang seperti apa gitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak SMA ya udah lakuin aja gitu, setelah gitu menghasilkan cuan, bener nggak? Betul. Apa tantangan paling berat selama mengejar prestasi ini? Atau pernah ngerasa kayak aduh cukup deh, aku mau berhenti di sini, atau ngerasa mau nyerah, atau ngerasa kayak aku nggak tahu mau ngapa-ngapain lagi nih? Pernah nggak? Ada sih, mungkin selayaknya ini ya mahasiswa yang baru quarter life crisis gitu di umur 20s ya, 20-25 pasti ada ngerasain sih kayak aduh aku udah bahas edukasi banget nih di sosial media, terus kayak ikut lomba-lomba bisnis gitu. Kok bisnisnya, terus aku jurusannya agribisnis, kok bisnisnya nggak di agri ya gitu. Kenapa melenceng dari jurusannya yang major identity crisis gitu, pasti ada sih. Itu mungkin tantangan terbesarnya, dan karena itu juga somehow jadi susah untuk all out gitu. Mungkin kalau misalnya aku dulu mahasiswa, pada saat mahasiswa ya, mungkin mahasiswa semester 3, semester 5, 6 itu masih enak bisa all out karena identityku clear sebagai aku mahasiswa.
menuju semester 7, 8 nih udah mau ini ya, udah mau beres ya, bukan mahasiswa gitu. Itu cukup krisis, dan dari situ cukup challenging sih. Challengingnya karena krisis itu tadi akhirnya nggak bisa all out. Kayak takutnya kalau misalnya all out di sini nggak jadi apa-apa. Nah itu satu, akhirnya nggak konsisten. Cuma at the end ketika kita punya purpose-nya, kayak kenapa aku bahas edukasi, itu karena memang aku suka di edukasi. Aku suka ngelihat orang-orang bertumbuh, aku suka ngelihat orang-orang jadi mentiku dan akhirnya jadi seseorang yang impactful. Ya itu purpose-ku gitu. Jadi selama kita punya purpose itu enak banget. Artinya untuk menghadapi tantangan terbesar yang Alan rasain itu, ya ingat kembali nih, aku tujuannya apa, gitu ya. Kalau kita sudah tahu tujuannya apa, ya udah, come on, balik lagi, gitu. Tentunya ada ritual apa sih atau hal-hal kebiasaan kecil yang kamu lakukan biasanya sebagai seorang mahasiswa, atau kayak cuman bawa buku aja atau apa gitu yang menjadi kebiasaan setiap hari yang kamu lakuin untuk on track gitu? Aku selalu bikin to-do list dari dulu, dari zaman mahasiswa. Mungkin SMA aku nggak ngelakuin, tapi aku selalu bikin to-do list at least 3. Aku testing, eksperimen diri gitu. Tipikalnya aku karena aku kepoan gitu, aku eksperimen diri. Sometimes memang aku ngelis kebanyakan to-do list gitu, mungkin 5-7, dan akhirnya nggak keselesaikan semua. Aku evaluate gitu. Ini kenapa? Apakah distraction-nya itu dari internal, mungkin aku yang malas-malasan, atau mungkin aku lagi sakit, atau lagi banyak pikiran, atau dari eksternal, mungkin kayak ada gempa nih tiba-tiba gitu kan. Tapi seringnya lebih ke tiba-tiba ternyata ada urusan lain yang lebih urgent, akhirnya kemundur nih prioritasnya gitu. Nah aku selalu bikin to-do list itu, dan karena bikin to-do list itu akhirnya punya drive untuk kayak aku di hari ini, di minggu ini, di bulan ini harus accomplish 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dan akhirnya at the end, karena aku tahu ya kayak kapasitas aku di mana, aku nggak bisa ngerjain lebih dari 3-4 hal dalam bersamaan ya gitu. Jadi aku dalam satu hari itu biasanya ngelisnya ya paling cuma 3-4 gitu. Mungkin Alan boleh kasih saran ataupun sharing bareng teman-teman ya yang saat ini merasa stuck atau belum nemu tujuan. Pesan dari Alan sendiri tuh gimana? Boleh disampaikan? Pesan dariku buat yang belum nemu tujuan, cobain banyak-banyak aja sih gitu. Jadi apapun halnya dicobain. Kalau misalnya kamu tertarik, cobain aja. Mungkin selama 1, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Selama itu kalau misalnya memang suka, akhirnya jadi suka terus kok gitu. Itu mungkin pertama gitu, banyak-banyak nyoba aja. Yang kedua mungkin jaga kesehatan sih. Ya kesehatan tuh penting banget. Aku beberapa bulan lalu mungkin akhirnya cukup aware tentang asupan nutrisi. Aku ternyata defisiensi D3. Jadi D3 itu kan kadar hariannya seingatku kalau dewasa harus 10.000 IU ya, 10.000 IU, dan mineral-mineral kan harus makanannya cukup gitu. Berasnya bagusnya harus yang seperti ini, lauknya harus yang seperti ini gitu, sayur-sayurnya gitu. Dulu aku nggak aware, jadi kayak apapun asal makan aja. Kalau mahasiswa IPB tuh template-nya mungkin warteg, nasi warteg tuh mungkin lebih bagus sih. Kadang kayak cuma mie instan gitu. Kalau misalnya nggak sempet makan ya, kayak nggak sempet makan ngerjain yang lain, kayak ya udah adanya mie makan gitu kan. Cuma mie instan kan isinya karbohidrat semua ya. Betul. Satu karbohidrat, kedua kebanyakan natriumnya yang akhirnya bikin pusing di sini. Gitu. Akhirnya nggak seimbang. Dari nggak seimbang tuh akhirnya aku jadi mager. Itu rasa malas tuh mungkin teman-teman kalau misalnya di sini yang malas-malasan ya, mungkin bukan karena teman-teman tuh malas, tapi emang lagi kekurangan ini aja, kekurangan keseimbangan hormon gitu. Aku sampai konsul ke dokter gizi kan, dan memang dokter gizi menyarankan oh ya harus ada karbohidratnya, berasnya harus bagus. Ya beras ada standarnya sih ya. Aku seingat tuh ada kayak kualitas standarnya gitu. Nggak harus yang bagus banget, tapi at least cukup untuk memenuhi karbohidrat hariannya. Terus harus ada proteinnya, harus ada kandungan mineralnya gitu. Dan sekarang sih aku didoping sama beberapa vitamin juga yang bisa dibeli di apotek terdekat gitu. Dan beras-berasnya juga beras yang bagus. Lauknya aku selalu beli lauk yang fresh gitu. Di pasar aku masak ayam sendiri gitu. Jadi diungkep aja gitu. Gitu-gitu sih. Tadi Mas Alan juga sudah bercerita bahwasanya makanan yang bernutrisi sangat berpengaruh untuk menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi. Sudah banyak insight keren yang sudah diberikan kepada Besti Bulog dari Mas Alan sendiri. Sekarang giliran aku nih mau ngasih info ke Besti Bulog dan Mas Alan juga.
tentang produk yang berkualitas dari Bulog itu. Oke, apa tuh? Yaitu beras Sentra Ramos. Beras Sentra Ramos diproduksi dengan teknologi modern dan dari petani lokal yang menghasilkan beras yang berkualitas. Yang pastinya bisa mendukung gizi dan kebutuhan nutrisi harian kita. Jadi tadi kalau misalnya Mas Alan nih suka makan makanan bernutrisi, boleh cobain beras Sentra Ramos. Oke, beras Sentra Ramos itu Alan juga bisa beli di BoSfood atau di kantor Bulog terdekat, juga di retail modern. Itu sudah banyak tersebar. Jadi mudah banget kalau mau belinya. Oke, gampang lah ya. Gampang lah ya. Jadi mulai dari sekarang boleh cobain. Boleh. Nanti dicoba. Luar biasa sekali Besti Bulog. Itu tadi cerita kita pada hari ini yang sudah disampaikan oleh Alan sendiri, pengalaman yang sangat luar biasa menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Tentunya cerita lengkap dari Glow Up Journey sang juara kita hari ini yang awalnya biasa saja sampai bisa buktiin kalau kerja keras, konsistensi, dan niat yang kuat itu benar-benar bisa bawa kita ke titik tertinggi. Semoga obrolan barusan bisa bikin kamu lebih semangat mengejar versi terbaik dari diri sendiri, Alan juga, ataupun Besti Bulog yang ada di rumah. Karena setiap orang punya timeline-nya masing-masing buat bersinar. Yang saat ini masih stuck, belum merasa bersinar, come on, berproses lagi. Jangan lupa glow up itu bukan cuma soal hasil, tapi soal proses. Gagal, capek, insecure, semua bagian dari perjalanan. Terima kasih telah menonton Biris Food Stories episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube Bulog Bisnis. Dan stay tune di episode Biris berikutnya. Oh iya, Biris juga ada di Spotify loh. Jangan lupa didengarkan ya. Bagi kalian yang tertarik bergabung di BeFood Community, cek di bio Instagram kita ya. See you!